Tadi Pak Kardina workshop pendidikan gabah atau bisi padi. Merdeka Belajar. Mereka dengan caranya masing-masing bisa, tinggal ngetik aja bisa cara menanam padi. Lokasi di YouTube langsung keluar banyak tutorial. Gitu ya, artinya Agustus kemudian 2023 teknologi itu bisa menggantikan peran guru untuk mentransfer pengetahuan. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, apakah terus kemudian selesai tugas guru? Ada nggak sesuatu yang tidak bisa diajarkan di internet? Apa, Bu? Karakter, budi pekerti, itu ya, karakter, budi pekerti, memotivasi diri dan sebagainya, itu tidak pernah ada di internet. Kalau cara memotivasi diri pasti keluar, karakter yang baik pasti keluar. Nah, yang tidak ada adalah keteladanan, contoh-contoh yang baik gitu ya. Terkadang orang di masyarakat kadang berpikir, wah, pemuda rasa pintar-pintar, seperti punya keteladanan, kan sampai terucap seperti itu. Karena apa? Karena kepandaian, pengetahuan itu bisa dicari di dunia maya. Di internet bisa googling, tetapi karakter, keteladanan dari seorang guru tidak bisa tidak bisa digantikan oleh apapun. Nah, slide berikutnya, Mas. Oleh karena itu, sebebas-bebasnya dalam Merdeka Belajar, di mana anak itu bisa punya kemerdekaan untuk mendapatkan informasi. Ini bayangin, anak-anak kecil semua pegang laptop, semua pegang HP, semua bisa diakses. Jejer itu siswa bisa mengakses. Tapi tetap saja peran guru ini untuk mencapai prestasi akademik atau kemandirian misalnya, kemandirian tetap diperlukan, tetapi harus dalam pengawasan, bukan pembatasan dan bukan pelarangan. Bapak Ibu, termasuk saya sebagai orang tua, melarang dengan cara apapun, Anda jangan main HP, jangan main game, tidak bisa, pasti tidak bisa. Kenapa? Keluar dari pengawasan kita, dia bisa. Anak saya 4 itu, pertama ya S1 manajemen Undip, S2 manajemen, ini laki masih kuliah. Yang nomor 2 cowok itu Fakultas Hukum Undip. Yang ketiga baru masuk ini tahun ini manajemen Undip lagi. Kemudian yang kecil, alhamdulillah saya masih punya yang kecil umur kelas 4. Yang kelas 4 yang kelas 4 ini mesti kan pulang sekolah langsung apa yang dikejar? HP. Kok podo? Ada guru ya podo. Apa sama seperti itu? Begitu hari Senin kemudian pulang sekolah, Bunda besok libur. Kenapa? Bapak Ibu guru rapat. Berarti boleh main HP. Begini luar biasa. Apa itu yang disebut merdeka belajar? Merdeka tuladan gitu ya. Karena yang namanya jam kosong itu kebahagiaan bukan hanya SD saja, Pak. Kuliah pun sama. Saya di SD dulu itu teman saya itu ketua partai di tingkat provinsi, pemilik hotel yang ada di Solo. Kemudian ketua organisasi terbesar Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh bupati juga ada dan sebagainya. Begitu puasa susah nangis setengah mati, tetap wes puasa. Dia tidak pulang, jago di kafe mana gitu, bahkan sampai sore gitu loh. Padahal kuliahnya cuma siang selesai, kita jago senang. Ternyata kegembiraan kemerdekaan itu kosong, itu bukan hanya SD saya gitu. Nah, teknologi kemudian pengawasan ini perlu dilakukan, bukan pembatasan. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, memang kita harus harus lihat berikutnya, Mas. Suka tidak suka, kemampuan literasi media itu penting ya. Bisa saja lah literasi digital ya, tetapi saya lebih senang menggunakan literasi yang media, bukan literasi digital. Karena digital itu hanya bagian dari media. Tapi kalau digital itu hanya digital saja. Tapi kalau literasi digital
digital, literasi media itu menyangkut semuanya. Media ada dua media besar, yaitu media apa dan media apa, Bapak Ibu. Non saya dulu ini Bapak Ibu jadi kayak kepala sekolah hebat di sekolah masing-masing. Ini saya seperti masuk tadi, jadi murid. Ada media apa dan media apa. Ketika bilang media, maka ada apa tadi? Visual elektronik, cetak elektronik, apalagi media itu ada dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Nah, saya sebutkan dua kelompok besar, yaitu apa? Media apa dan media apa? Media massa dan media massa dan media sosial. Ternyata di sini adalah yang mana? Di sini aja. Dekat ya. Ada dua, media massa dan media sosial. Media massa ada berapa? Nah, lebih tepatnya adalah media massa cetak, media massa elektronik, media massa online. Media massa cetak Bapak Ibu semua ada besok. Ada koran, ada majalah, ada tabloid, itu ya. Jadi kita berliterasi media. Kemudian media elektronik, ada televisi, ada radio, itu adalah media massa elektronik. Nah kalau servis radio, termasuk nggak? Servis radio. Belum, enggak, itu namanya bengkel. Itu namanya bengkel, bukan kategori media. Jadi kembali ya, media itu ada dua besar, yaitu media massa dan media sosial. Media massa ada cetak, ada elektronik, ada online. Ya, nah, nanti kelas khusus lah bicara tentang media massa nanti cerita lagi. Media massa itu media yang terverifikasi. Jadi ada Dewan Pers yang memverifikasi media, baik media cetak, elektronik maupun media online. Jenis-jenisnya nanti ada sendiri. Kemudian berikutnya yang penting untuk kita bahas adalah media sosial. Nah, media sosial ini yang ini dekat dengan apa yang akan sering kita bicarakan. Media sosial itu bisa bentuknya YouTube, bisa apa lagi? Instagram, apa lagi? Twitter, TikTok, Telegram, Facebook, termasuk grup BA, itu termasuk media sosial. Jadi itu kemampuan literasi media itu penting. Satu, tahu anatominya, bagaimana transformasi media, bagaimana menggunakan media, bagaimana bisa mengakses media. Nah kalau media massa nanti anatominya sendiri, media massa ini media sosial. Nah yang tadi kita bahas, Mas bahas adalah bagaimana media sosial yang sudah sangat luar biasa. Kenapa saya sampaikan bahwa literasi media itu penting bagi siapapun? Tidak terlalu lama di tetangga Kabupaten Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dari Sragen, di Wonogiri beberapa waktu yang lalu ada seorang dokter. Itu dia berperkara hukum dan disidang kemudian di penjara. Bahkan ketua ID loh, Data Dokter Indonesia. Hanya dia menulis di grup WA. Nanti setelah ini penjara bukit, jangan sekarang. Biar kita cepat. Sudah penting. Jadi Pak Dokter itu bukan kacang-kacangan, bukan kaleng-kaleng. Intelektual, karena tidak punya pemahaman literasi media, jadi masalah. Dia nulis sesuatu, di screenshot, diproses, dilaporkan polisi, diproses loh. Gitu ya. Artinya apa? WA grup kita itu adalah bukan ruang privat atau pribadi, itu adalah ruang publik, ya. Jadi itu ruang publik. Nah, kembali ke kemampuan literasi media tadi. Nah, kita Bapak Ibu semua bisa jadi tidak harus menjadi orang yang pelaku di digitalnya, tetapi paham tentang anatominya, paham karakteristiknya, itu penting. Kalau Instagram itu seperti apa? Paham. Kalau syukur-syukur tahu antara usia sekian sampai sekian. Facebook, kalau Facebook kan generasi yang kolonial, ya, kolonial. Facebook, Instagram
generasi milenial. TikTok biasanya generasi Gen Z, ya, Gen Z. Sekarang sudah lewat, bukan lagi milenial tapi Gen Z. Kalau saya itu silenial, Pak. Jadi seleranya milenial. Nah, generasi yang baru saya temukan, kapan dia barusan ini saya bikin, gitu. Saya bikin sendiri generasi silenial. Nah, minimal tahu itu. Kenapa? Karena kalau dipaksakan untuk dalam waktu yang sangat singkat harus menguasai teknologi, mampu nggak? Mampu nggak? Enggak. Misalnya harus ada persyaratan sertifikasi, harus bisa melakukan banyak hal, mengupload banyak hal, harus segala apa mampu. Tidak semuanya mampu. Tidak semuanya bisa. Kadang aja boleh enter yang ketemu. Wah, training video, jajal ini ibu dibantu. Bu, sini, ibu dibantu, bapak dibantu ini. Boleh ke enter mau di. Bagaimana kita kok mau ngomong soal dunia digital, boleh enter ada orang ketemu gitu ya. Kursor ini berarti ya kursor itu. Tanda tanya tak jadi kok malah muncul titik-titik gitu kan. Malah gak karu-karuan ya. Tapi minimal kita tahu karena apa? Kalau kita mau bicara kepada anak-anak, dunianya sudah seperti itu, sementara kita tidak paham, yang menjadi lucu gitu ya. Jadi itu suka atau tidak suka memang harus kita lakukan. Terus apa yang bisa dilakukan kemudian untuk meningkatkan prestasi akademik di dalam satu sekolah? Ya memang sekolah memang harus ada satu syukur semuanya. Tapi kalau tidak bisa, ya harus ada salah satu yang betul-betul menguasai teknologi itu, paham tentang media sosial, paham betul, mengerti dan sebagainya. Nah, kemudian memang sekarang sudah terbiasa ya, jadi ketika anak-anak diberi tugas kemudian terus bisa mengunggah di media sosialnya masing-masing. Nah, ketika tugas Bapak Ibu semua itu diberikan kepada siswa, kemudian tugasnya boleh diketik, kira-kira ada enggak 20% yang itu karyanya sendiri? Rata-rata itu, makanya ada istilahnya sekarang plagiat scan, play scan-nya ada maksimal 20% baru lolos, kalau tidak bisa. Jangan salah Bapak Ibu, sekarang dengan teknologi tertentu misalnya dia plagiatnya itu 20%, dengan mengolah kata-kata bolak-balik itu bisa nanti di bawah 10% plagiatnya. Masih ada yang sedang mengerjakan tesis Bapak Ibu? Kan barangkali Bapak Ibu kan masih ambil S2 gitu kan, kerjakan tesis, tak kasih bocorannya gitu. Begitu ditolak, lu ini kita ada saya sempat nanti ya, sempat sedih itu masuk lagi pakai scan di bawah 10% nggak lolos gitu ya. Itu jadi kalau sekarang tugas itu boleh diketik, sudah pasti seperti kita nggak yakin kalau di atas 20% karya mereka sendiri. Oleh karena itu banyak yang masih menggunakan tugas-tugas tugas tulis kan, ditulis sehingga bisa karya mereka. Nah, barangkali yang paling lebih tepat adalah dengan melalui visual. Tidak ada kok HP sekarang yang visualnya tidak jernih, pasti itu bisa. Bahkan beberapa pengajar, saya kira juga ada ini guru SMA, Ibu. SMA itu pada materi-materi kemarin ketika COVID itu betapa kita menghadapi satu situasi yang tidak pernah menyangka ya, perkuliahan melalui virtual ya. Jadi luar biasa sekali. Itu kemarin kita bisa, dan ternyata di beberapa perguruan tinggi masih ada yang meneruskan itu kebablasan gitu ya. Ternyata enak gitu. Kalau menurut saya nggak enak, karena apa? Ada sesuatu yang tidak tersampaikan. Tetap paling enak tatap muka ya. Memang ya tidak semua hal harus melalui tatap muka. Itu jadi memang kalau teknologinya kemudian berkembang itu ya kita harus menyesuaikan. Termasuk kebudayaan itu kadang juga menyesuaikan. Kemarin ada festival Benawi Sonang, ada yang rawuh di butuh makamnya
Pajen. Makamnya Joko Tingkir. Tapi orang beda waktu ya. Sekarang lagi rame-ramenya di makam Joko Tingkir itu diyakini ada berapa tempat? Bapak Ibu guru sejarah? Ada guru sejarah? Oh itu semua. Oh guru SD. Tapi kan SD malah luar biasa. Sejarah yo, matematika yo, fisika yo, gitu. Pelajaran sejarah. Muridnya nganti batin lu lagi, gitu. Matematika yo itu, fisika yo itu, sejarah yo itu, gitu ya. Sejarah kan ajar sejarah juga tuh di SD. Makamnya Joko Tingkir di Butuh. Di mana lagi? Butuh. Bukan Tuban toh. Ada yang meyakini makamnya Joko Tingkir itu di 3 tempat. Satu di Lamongan, satu di Butuh Sragen gitu, yang satu di Solo. Kemarin pas saya ikut festival itu dan ada Bisa Fest, saya sampaikan, udah kita gak usah sibuk pikir yang benar yang mana gitu. Itu biar tugasnya sejarawan. Kita yakin aja makamnya di Butuh gitu, karena kita berada di Butuh dan di situ gitu ya. Nah itu festival itu kan baru pertama, itu idenya Pak Kepala Dinas juga, beliau menjemput Ibu Agusti. Di dalam gunungan-gunungan yang di bawah itu bukan hanya hasil pertanian, hasil bumi, tapi juga ada hasil pabrik. Apa hasil pabrik maksudnya? Gunungannya itu isinya marning, ciki, kemudian roti-rotian gitu. Jadi bukan telo, kacang, nanas, bukan. Ya ada yang seperti itu, gitu ya. Jadi dibuat hasil-hasil pabrik gitu. Jadi suasana jadi lucu. Nah, saya ingin bercerita bahwa kebudayaan itu juga diciptakan. Festival itu juga baru ada. Nah, ketika nanti berumur 5 tahun festival itu mungkin misalnya setiap tahun ada festival, orang luar Sragen, jangan luar Sragen lah, Bapak Ibu aja nggak pernah ikut festival kemarin kan? Nah, nggak ikut. Ada itu juga loh, genek, naik genek juga. Nah, saya yakin yang tidak pernah tahu sejarahnya, dikiranya tradisi itu turun-temurun sejak nenek moyang. Padahal belum sampai nenek moyang, gitu. Cuma kakek nenek saja yang masih hidup, gitu ya. Enggak lama, ini baru tercipta kemarin loh itu. Wah, ini sebuah tradisi yang turun-temurun gitu. Jadi ada juga di Kudus itu bukan festival, perayaan Sepupak Kanjeng Sunan Muria. Sekarang luar biasa. Begitu 7 hari setelah Lebaran, itu ada ribuan kupak begitu, ada kupak raksasanya itu dilarang, kemudian setelah dituangkan biasa untuk rebutan, seperti juga di tempat-tempat lain. Suasana perayaannya sangat terasa sakral luar biasa. Karena saya tahu persis siapa yang menciptakan, siapa yang punya ide, sehingga saya merasakan itu sebuah peristiwa kesenian saja, gitu. Bukan sebuah ritual. Tapi orang luar meyakini kalau setelah diiring kemudian membawa kupatnya dibawa ke rumah, bisa untuk menyembuhkan sakit atau untuk di sawah bisa panen gitu. Ya padahal itu enggak ada semua itu yang menciptakan, tercipta itu sekitar 15 tahun yang lalu gitu ya. Menjelang pilkada, seseorang yang nyalon yang menciptakan itu, kemudian benar jadi benar 2 periode, kemudian selesai. Jadi diciptakan. Kebudayaan juga diciptakan. Akhirnya ada tradisi-tradisi itu. Ini yang contoh di depan mata kita, Betawi Sambat yang baru saja diciptakan. Karena suasana orang yang tidak tahu artinya itu peristiwa yang sudah ya, itu luar biasa. Nah, revolusi seperti itu budaya, dan itu saya sama juga di bidang pendidikan. Kalau sekarang kita melihat bahwa teknologi itu tetap saja ada hal yang tidak bisa digantikan, yaitu seorang pendidik. Lanjut Mas.
suasana merdeka belajar itu akan tercipta manakala apa? Manakala suasana tidak ada suasana tekanan, termasuk ya bapak ibunya juga. Betul itu tugas mengajar, laporannya kayak orang. Apalagi yang guru TK, apa istilahnya? Kepala kuda, lutut kaki. Kemarin pas dari ada orang kementerian ditanya, kenapa laporannya yang dari guru-guru TK kok lambat? Karena gini Pak, karena kita ini kepala kuda lutut kaki. Loh bisa, yo kepala sekolahnya yo ngajar, yo ngewoki, yo mas, semuanya gitu ya terbalik mulai sih misah gelut gitu, gelut barang ya, misah makan kuping ya, itu semuanya ya ini proses ya. Saya kira merdeka. Jadi saya tak siria bukan video, itu orang ngantuk. Ya, suasana merdeka bebas dari paksaan, tekanan. Suasana merdeka akan muncul motivasi, berani, aktif, rasa ingin tahu, tidak takut salah, dan percaya diri, sehingga siswa beraktivitas akan mencari tahu, memilih, menemukan, menganalisa dan memecahkan masalah sendiri secara mandiri. Jadi ada rasa bebas berkreasi. Tapi ini bisa terlaksana nggak Bapak Ibu? Ya kalau enggak juga tak apa-apa, bilang enggak itu aja. Oh nggak ada nilainya, masalah ini kan tidak mendapat nilai A atau B gitu kan? Sama. Bisa terlaksana nggak? Bisa iya, bisa tidak, gitu ya. Tergantung situasinya. Gitu. Karena apa? Karena faktanya Bapak Ibu tetap harus mengeluarkan nilai berupa angka. Warna berarti dua, tapi matematika tetap orang dulu dengan tegel masih nilai 8. Tegel buatan kira-kira. Buatan tegel tapi caranya kan untuk nilai itu terisi semua. Matematika piro, agama piro. Anak saya nomor 3 maksudnya matematika ada orang nilainya sedikit. Tapi kalau saya kan bisa memahami sebagai orang tua, memang dia tidak bakat di situ, makanya dia masuknya di tidak masuk statistik atau fisika atau kimia gitu kan, tidak masuk di situ. Tapi kan pelajaran matematika kan tetap harus bisa, harus ada matematika, harus ada fisika, harus ada kimia, itu kan masih nilai-nilai. Kalau dia jurusan IPS tetap aja matematika masih ada. Jadi terkadang konsep yang ideal seperti ini tidak bisa dilaksanakan karena ada sesuatu yang bersifat apa? Selain berikutnya Mas, ada suasana penyeragaman kudu metu rapor, ya. Semuanya harus punya kemampuan yang sama. Soalnya tuntutannya seperti itu, tuntutannya harus bisa semuanya. Ya. Kendalanya program belajar sudah dikemas dalam paket-paket yang harus ditempuh peserta didik dengan berbagai aturan yang seragam. Penyeragaman ini menafikan keragaman bakat, minat, dan kemampuan siswa yang menyebabkan situasi tertekan dan tidak bisa berkreativitas secara bebas. Jadi konsep idealnya seperti tadi itu, merdeka belajar. Kalau dia yang berprestasi di bidang seni, berkesenian, nyanyi, Ahmad Dhani itu kira-kira memerlukan fisika nggak Bu? Ahmad Dhani memerlukan kimia nggak? Ya nggak perlu lah dia kimia atau fisika, ya. Anak statistik memerlukan sejarah nggak? Atau memerlukan pelajaran sosiologi nggak? Kan lebih pada ke angka-angka dia, gitu kan? Tapi kan semua harus bisa gitu ketika didasari itu. Nah, terkadang kan anak ini kan tidak punya kemampuan harus semuanya bisa. Gitu. Jadi menjadi penyeragaman ini yang kemudian menyebabkan kemerdekaan kreativitas itu menjadi tidak bisa secara maksimal. Ya. Nah, kecuali kalau sistemnya berubah, nah itu baru. Sekolah yang kualitas sekolah, kualitas pendidikan terbaik di dunia ini di negara mana? Finlandia. Paling luar biasa di Finlandia. Apakah para pejabat di lingkungan pendidikan tidak pernah studi banding di sana?
Pernah, tapi balik Indonesia balik asalnya mana? Saat kelas ini misalnya satu ini diajak piknik ke Finlandia, kira-kira mau nggak? Saya juga mau. Bukan hanya dengan begitu saya berimajinasi dengan dia kakek saya protes. Aku untuk melu apa? Sing ide aku. Saya diajak gitu ya. Saya kira mau semua, saya juga mau. Begitu jenengan balik ke sini, kira-kira bisa nggak prakteknya itu? Kira-kira bisa nggak? Susah kan? Kenapa? Karena ada aturan-aturan itulah. Ya. Jadi memang berproses, tidak bisa kemudian serta-merta. Lanjut mas. Nah, ini ada linknya, ada link apa? Link informasinya dari Kemendikbud ya. Esensi kurikulum merdeka itu sendiri adalah menciptakan ruang bagi setiap individu untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah keunikannya masing-masing. Idealnya sebenarnya arahnya itu mau ke sana ya. Karena fitrah manusia tidak ada produk yang gagal, tidak ada produk yang gagal. Sampai-sampai kan ada satu olahraga khusus untuk apa? Difabel ya. Kalau kita bicara pilihan kanan jangan salah difabel. Karena ada itu. Artinya apa? Dalam kondisi yang sangat kekurangan pun masih ada prestasi. Bahwa di Indonesia ada jadi juara. Dalam kondisi yang secara fisik tidak sempurna pun ada prestasi. Jadi tidak ada Tuhan menciptakan makhluknya itu produk gagal, itu tidak ada. Tadi semuanya pasti punya keistimewaan masing-masing ya. Kalau saya menyebutnya kelebihan, atau kalau kita dalam konteks sore ini ya kita bicara tentang prestasi masing-masing yang disediakan secara tersedia atau disediakan secara fitrah. Tugas kita dalam hari ini dulu adalah membantu anak menemukan ruang yang sudah disediakan dalam kehidupan sehingga tidak ada anak yang tidak punya tempat di dalam kehidupan. Memang tugasnya menjadi itu, gitu ya. Bapak Ibu, kita tambah kosong tugas guru ya. Ikhlaskan ya. Ikhlas ketika menjalankan semuanya ikhlas itu insya Allah pasti yang berubah ya. Jangan ingat akhir bulan loh. Gitu ya. Kalau ingat akhir bulan sih jadi ini loh benar. Jadi menjadi tidak ikhlas. Tapi saya tidak percaya kalau Bapak Ibu tidak sejahtera. Saya yakin Bapak Ibu sejahtera. Amin. Karena apa? Kalau mau bilang penjenengan tidak sejahtera, dawanya putri-putri glowing gini kok mau bilang tidak sejahtera ya nggak ada yang percaya ya. Guru TK. Kawan bayi Pak. Kawan bayi luar biasa. Kalau Bapak Ibu pindah sekolah terutama SD, masih ditangisi siswanya enggak? Masih. Israfil masih ya? Oh, nangis garu sedih atau nangis seneng? Pak Bapak pindah merdeka gitu. Besok kalau guru galak dah gitu ya. Merdeka itu tapi kan tidak ya. Masih ditangisi. Karena itu saya ingat Bapak Ibu saya, terutama ibu saya. Bapak Ibu saya itu guru ya PNS. Yang ibu saya itu ngajar di negeri, kadang pindah di sekolah swasta gitu ya. Kalau mau pindah itu muridnya nangis kabeh. Terharu gitu, senang gitu. Kenapa? Ketika ngajar di kelas 3, kelas 6 swasta, sekolah swasta, itu anak-anaknya dibawa pulang, anak didiknya, untuk apa? Dilesi di rumah. Karena apa? Kalau tidak lulus 100% malu. Karena hidup kan usianya, kalau sampai tidak lulus 100% malu, ya malu. Ibu saya malu. Terus kemudian dilesi bayar ya, pasti tidak kalau kampung gitu ya. Sekarang bayarnya soko belum sekolah sapi apa. Ada yang tidak naik kelas malah sekolah terus harus diparani, dibujuk lagi, dijanjikan sudah kali enggak. Jangan dibayangkan sekolah seperti yang sekarang duduk manis mungkin jatuh apa mau sewu gimana ini bisa diterima, apalagi dengan sistem zonasi kan. Nah, sistem zonasi terpental dari sekolah favorit gitu ya. Padahal zonasi itu maksudnya ya ibu, biar semua orang bisa dapat kesempatan sekolah. Kalau tidak pakai zonasi, SMA sih bonafit itu ya muridnya tak pinter kabeh.
kamu tuh sejak awal tepungnya ini baik apa kayak pinter. Orang tuanya yang kursus bukunya komplit gitu. Bulan sementara sih sekolah pinggiran. Wes bisa berdiri gelot kurang duwe ya. Kenapa? Lemot-lemot, dua ris jowo udah ya. Ditambah naik apa? Mendeman. Wah itu carikan guru dari Finlandia itu sisa itu. Begitu? Wes guru paling apik saka Finlandia aja kalau ngajarin ini. Ada bisa, mungkin arahnya ke sana. Meskipun di Yunani itu ya malah saya rasakan kayak enak. Kampung rumah saya itu masih Semarang Pidi. Berdasarkan Yunani, anak saya itu keterimanya di Merangin Demak juga. Sama Pak, anak saya juga. Berdasarkan Yunani, kelurahannya di sini, gitu. Lah, ini kan ikut kelurahan Sedangmulyo. Tinggal saya itu di dekat di dekat kelurahan sini. Lah kelurahan itu mepet dengan wilayah Kabupaten Demak. SMA-nya ada di sini, ketika di zona masuk di sana. Saya juga. Jadi kalau beli ngomong itu, ya, SPA. Aturan seperti itu. Saya kira masih penjelasan sama. Anak saya sama. Jadi setelah mendekat nggak bisa terima, akhirnya 20 km. Bisa. SMA-nya. Saya tapi 20 km Pak. Lewek lagi. Ya nanti. Kasihan. Nanti cerita sama ibu sini. Iya. Inilah yang dulu sama saya. Jadi masing-masing pasti ada kelebihan dan kekurangan, tapi yakinlah bahwa hidup paling enak itu di mana? Di Indonesia. Luar biasa Indonesia. Luar biasa. Terutama dirasakan ketika kita melihat negara lain. Kita keluar negeri pasti akan merasa alhamdulillah tinggal di Indonesia. Bapak Ibu yang sudah di sini banyak kan ini? Bisa waktu di sini ya. Waktu tapi untuk makmur itu misalnya kita ke Singapura, negaranya kan sangat penting, buang sampah denda, merudah di sembarang tempat denda, merokok di sembarang tempat denda, kalau negara denda lah. Tapi kita itu tertib loh di sana, mau kok. Begitu mendarat di Indonesia, alhamdulillah merdeka. Capek asbayo, asbayo benar itu capek. Di susu-susu kotornya buka plung gitu aja, terus selama ini tidak dengan copekan 24 jam itu, ya, menanggapi edit itu, betul loh, hanya awal itu, ya. Mau naik kota yang bisa kok, kilo-kilo itu kerugian, itu apa yang gini, dengan apa pun selesai lah. Waktu ternyata ngambil. Di negara-negara yang sosialis itu malah dari sana, maka ya kita bersyukur banyak kekurangan tapi juga banyak ya jangan pernah melihat kekurangan, lihatlah kelebihan. Masih ada yang bujang gak ini? Mas bujang mas? Masih bujang? Oh masih bujang. Satu lagi? Ya. Wah, boleh itu ini bisa. Jadi yang bisa di sini. Contoh Pak. Mana aja Bang? Coba dong. Yang saya masih ada gadis ya. Betul ini. Boleh mantu 100 rokok. Wah, targetnya tinggi banget. Harus menjadi imam. Jadi yang masih bujang, yang masih gadis, melihat calon itu jangan melihat kekurangannya, lihatlah kelebihannya sehingga menjadi bahagia. Nah dulu kekurangannya orang rampung nanti kurang ini, gitu ya. Apa? Enaknya elek terus, betul enggak? Enaknya elek terus. Kata Gus Bah, saya santri yang Gus Bah, tapi lewat TikTok, nggak pernah ketemu beliau. Lewatnya TikTok sama apa? Sama YouTube. Nah, santri YouTube saya. Kalau lihat itu apa coba yang sering disebut namanya santrinya? Mustafa dan Ruhin. Nah, coba saya lihat nanti. Mustafa dan Ruhin. Rupamu kaya ngono, targetmu
sing ayu, sing iso mandiri, sing iso sabar, iso melayani suami. Lah rupamu ono urip ya ora cetha bayaran nang genah targetku dhuwur to Mbak gitu lho. Delok iki sing kelebihannya serta ono nyamane cukup lah gitu ya. Tili bisa began bae cukup gitu. Yang menyederhanakan cita. Ini aslinya apologi awake dhewe apa? Yang cowok-cowok tuh apologi di sisi kurangan ini. Aku tidak punya harta, tapi saya punya kasih sayang. Karena lagi itu modus itu ya.